Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita lanjutkan pembahasan dari matan Al-Manzumah Al-Haiyah karya Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistani rahimahumallahu ta'ala. Kita masuk pada pembahasan perkataan-perkataan para imam mazhab tentang masalah qadar. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau berkata, "Ama alimta anna an-nadhira fil qadar kan nadhiri fi aynai syams kullama izdada nadharan izdada tahayyuran." Apakah engkau mengetahui bahwa orang yang berusaha berpikir jauh tentang qadar itu sama seperti orang yang melihat kepada matahari. Semakin lama dia melihat matahari, semakin pedih, semakin enggak kuat. Maka semakin lama dia memikirkan tentang qadar, berusaha dinalar apa dan seterusnya, dia akan semakin bingung. Jadi jangan terlalu banyak berdalam-dalam memikirkan masalah qadar, cukup sami'na wa ata'na dengan apa yang disebutkan di dalil, jangan menyelisihi dalil, itu sudah mencukupi. Nah, ini Al-Imam Abu Hanifah ini yang mengatakannya. Orang yang dikenal mustahid mutlak, yang dikatakan bahwa kalau seandainya beliau mau berargumen bahwa batu ini adalah emas, orang akan percaya. Saking kuatnya nalar logika beliau. Jadi orang kalau mau ditipu oleh beliau, ini batu, beliau mau mengatakan ini emas loh, orang pasti akan percaya semua. Ini Imam Abu Hanifah. Tapi kalau dalam masalah qadar, beliau mengatakan jangan bernalar berlebih-lebihan dalam masalah qadar. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah berkata, wa kana Allah Ta'ala aliman fil azal bil asya'i qabla kauniha. Ini sesuai dengan prinsip pertama tadi tentang qadar, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya tentang apa-apa yang akan terjadi sebelum terjadinya. Ini sama berarti pemahaman Imam Abu Hanifah. Wa qadaruhu fil lauhil mahfuz, ketetapan Allah itu dituliskan di Lauhul Mahfuz, sama juga. Wa nuqirru bi anna Allah Ta'ala amara bil qalam ayyaktuba. Kita meyakini bahwa Allah itu memerintahkan pena untuk menulis, kemudian pena berkata, faqala al-qalam madza aktub ya Rabb, apa yang aku tulis wahai Tuhanku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah, tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini sama dengan yang tadi kita sebutkan, sama dengan hadis Al-Imam Abu Hanifah, jelas ini mengambil dari hadis. Kemudian yang penting juga di sini Al-Imam Abu Hanifah berkata, wala yakunu fid dunya wala fil akhirah syai'un illa bimasyiatihi. Tidak ada sesuatu di dunia dan juga di akhirat. Nah, ini penting. Bahkan di akhirat pun tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita menjelaskan sesuatu yang terjadi itu pasti atas izin Allah Subhanahu wa taala, izin Allah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini oleh Imam Abu Hanifah diperjelas, tidak hanya di dunia itu, di akhirat juga. Coba bayangkan. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang ada di surga, azab yang ada di neraka, kemudian padang mahsyar yang dibuat matahari sedemikian dekat dan seterusnya, itu semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah juga mengatakan, wa kana Allah taala khaliqan qabla ayyakhluk. Allah itu adalah zat yang maha menciptakan sebelum Allah menciptakan alam semesta. Jadi bahkan sebelum ada makhluk yang diciptakan, Allah itu sudah memiliki nama Al-Khaliq, zat yang maha menciptakan. Berbeda dengan akidahnya orang-orang yang menyimpang yang mengatakan bahwa kalau Allah belum menciptakan makhluk sama sekali, Allah tidak memiliki nama Al-Khaliq.
Allah tidak memiliki sifat maha menciptakan. Ini kata mereka. Ini adalah pemahaman yang menyimpang. Al-Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan, wa kana Allahu ta'ala khaliqan qabla an yakhluq. Allah itu adalah al-khaliq sebelum Allah menciptakan makhluk. Allah sudah memiliki nama dan sifat yang sempurna itu. Ya, akidah yang mudah sebenarnya, akan tapi dibuat susah oleh orang yang menyimpang. Kemudian terkait perbuatan makhluk, apakah makhluk juga? Nah, ini yang tadi kita sebutkan, Al-Imam Al-Bukhari difitnah, sehingga kemudian Al-Imam Al-Bukhari itu sampai dikeluarkan dari kota Naisabur. Gara-gara ini diusir karena difitnah meyakini pemahaman yang menyimpang ini. Kemudian di perjalanan Al-Imam Al-Bukhari itu sambil menulis kitab Khalqu Af'alil Ibad, bahwa perbuatan hamba itu diciptakan, perbuatan hamba itu makhluk. Jadi beliau menyebutkan, menjelaskan akidah yang beliau yakini, yakni sama dengan akidah Ahlussunnah, sama dengan Imam Mazhab sebelum beliau. Imam Bukhari itu lebih muda daripada Imam Ahmad generasinya, lebih tua daripada Abu Dawud. Jadi yang jelas lebih tua sebelum penulis matan ini, Abu Bakar bin Abi Dawud ini. Apa perkataan Imam Abu Hanifah? Nukiru bi anna al-'abda ma'amalihi wa iqrarihi wa ma'rifatihi makhluk. Kita meyakini bahwa seseorang dan amalannya, ya, dan ilmunya dan seluruh apa yang dia miliki itu makhluk semua. Falamma kana al-fa'ilu makhluqan fa af'aluhu aula an takuna makhluqah. Kalau orangnya sendiri makhluk, maka perbuatannya lebih makhluk lagi. Ya, ini makhluk Allah, sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti yang tadi kita jelaskan. Ya, ini tentunya ini berasal dari dalil, ya. Imam Abu Hanifah menyimpulkan ini tentunya dari dalil. Kemudian ada permasalahan yang penting yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, yaitu tidak boleh bagi kita untuk berdalil, berhujjah dengan masalah qadar untuk berbuat kemaksiatan. Ya, tidak boleh kemudian ketika ada orang minum khamar misalkan, wah, ana minum khamar ini kan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini kan sudah takdir Allah. Nah, tidak boleh seperti ini. Kenapa demikian? Karena seseorang tersebut dia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama seperti tadi. Orang tersebut diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kemudian kita itu berdalil dengan ketetapan Allah atau qadar. Itu yang tertulis di Lauhul Mahfuz bukan dalam rangka memaksa seseorang untuk melakukan hal itu, tapi itu bentuk cerminan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang akan dia lakukan. Allah tahu bahwa dia akan minum khamr jam segini, detik segini. Makanya itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Al-Imam Abu Hanifah berkata, wa jami'u af'alil ibad minal harakah was sukun kasabahum 'alal haqiqah wallahu ta'ala khalaqaha wa hiya kulluha bi masyiatihi wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi wa ta'atu kulluha kanat wajibatan bi amrillahi ta'ala wa bi mahabbatihi wa bi ridahu wa ilmihi wa masyiatihi wa qada'ihi wa taqdirihi wal ma'asi kulluha bi ilmihi wa qada'ihi wa taqdirihi wa masyiatihi la bi mahabbatihi wala biridaihi wala bi amri. Intinya adalah seluruh perkataan, seluruh perbuatan seseorang itu adalah apa yang dia lakukan sendiri, apa yang dia pilih sendiri. Allah yang menciptakan perbuatan-perbuatan orang tersebut, semua itu adalah atas kehendak orang tersebut. Kemudian ketika itu diizinkan Allah, baru itu terjadi. Nah, amalan ketaatan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah amalan yang dikehendaki oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk terjadi dan dicintai oleh Allah. Sedangkan perbuatan maksiat diizinkan oleh Allah untuk terjadi, tapi Allah tidak cinta. Allah tidak ridho, Allah murka terhadap perbuatan maksiat tersebut. Jadi jangan berdalil dengan masalah qadar untuk membenarkan perbuatan maksiat yang dilakukan. Nah, ini intinya perkataan Imam Abu Hanifah dalam masalah qadar. Kita masuk perkataan Imam Malik. Apa yang dikatakan oleh Imam Malik tentang perkara qadar? Perkataan Imam Malik tentang ini panjang-panjang sebenarnya, tapi ana mungkin cukup ringkas dalam satu masalah begitu ya, yaitu Imam Malik ditanya tentang qadariyah.
yaitu orang yang mengingkari qadar. Tadi yang sudah kita sebutkan, sudah muncul di eranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ditanya tentang qadariyah, siapa mereka qadariyah ini, wahai Imam Malik? Kemudian Imam Malik berkata, ma khalaqal ma'asi, yaitu qadariyah itu disebutkan oleh penanya, yaitu qadariyah itu adalah seperti apa akidahnya Imam Malik. Kemudian Imam Malik berkata, qadariyah itu adalah orang-orang yang yakni mereka itu mengatakan bahwa kalau bermaksiat ataupun taat itu semuanya bukan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perbuatan dari orang itu sendiri. Ma khalaqal ma'asi. Yani dia menciptakan kemaksiatan dia sendiri. Dia menciptakan tidak atas izin dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak atas ilmu Allah. Bahkan Allah baru mengetahui orang tersebut melakukan perbuatan setelah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang itu. Ini kata intisari dari perkataan Imam Malik. Ini perkataan panjang tapi ana ringkas. Makanya ketika ditanya tentang mereka, tentang qadariyah, Imam Malik berkata, "Ma ra'aitu ahadan min ahlil qadar illa ahlu sakhafah wa taish wa khifah." Tidaklah aku melihat salah seorang dari kalangan ahlul qadar kecuali aku melihat mereka sebagai orang yang memiliki pemahaman yang buruk, memiliki kecerdasan yang buruk, memiliki pemahaman yang jelek. Intinya ini adalah pemahaman menyimpang. Jadi Imam Malik rahimahullah itu sudah sudah memperingatkan kaum muslimin dari yang namanya qadariyah ini. Tapi perkataan beliau panjang-panjang dan ini butuh penjelasan lebih banyak kalau ana sebutkan satu persatu kalimatnya. Jadi kita cukupkan sampai di situ saja ya. Imam Malik yakni banyak mencela tentang orang-orang yang mengingkari masalah qadar, terutama orang-orang qadariyah. Satu lagi misalkan, kalau kita mau tambahkan perkataan Imam Malik tentang masalah ini, la tajuzu syahadatul qadari alladhi yad'u walal khariji war rafidi. Tidak boleh diterima persaksian seorang qadari, seorang yang mengingkari qadar, kalau dia itu mendakwahkan akidahnya tersebut. Ahlul bid'ah itu terbagi menjadi ada orang yang mendakwahkan akidahnya, ada orang yang cuma ikut-ikutan. Nah, kalau orang ini termasuk orang yang ikutan aktif mendakwahkan akidahnya, maka jangan diterima persaksiannya. Jadi Imam Malik menilai ini bukan orang yang diterima persaksiannya, orang yang disamakan dengan orang yang suka berdusta. Karena mereka telah mendustakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Baik. Sekarang perkataan Al-Imam Syafi'i dalam masalah qadar. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i? Ditanyakan kepada Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i bertanya kepada murid-muridnya, "Tadri mal qadari?" Apa yang kau ketahui tentang orang yang mengingkari qadar? "Alladzi yaqulu innallaha lam yakhluqus syai' hatta 'amila bihi." Mereka itu adalah orang yang berkata bahwa Allah itu tidak mengetahui, tidak menciptakan sesuatu sampai orang tersebut melakukan perbuatannya. Jadi qadariyah itu macam-macam. Ada versi yang mengatakan bahwa perbuatan makhluk itu diciptakan Allah, tapi kemudian baru diciptakan oleh Allah ketika orang tersebut melakukan hal tersebut. Nah, ini juga adalah kesalahan. Bahkan qadariyah yang paling buruk itu yang mengatakan tadi, Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan seseorang sampai orang tersebut melakukannya. Al-qadariyah alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum majusu hadhil ummah. Imam Syafi'i berkata, qadariyah itu adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka adalah majusi umat ini. Alladzina yaquluna innallaha la ya'lamul ma'asi hatta takun. Mereka adalah orang yang berkata Allah tidak mengetahui perbuatan maksiat sampai perbuatan maksiat itu dilakukan oleh seseorang. Jadi misalkan orang ini misalkan 10.27, apa yang akan dilakukan orang ini di jam 10.30, 2 menit kemudian, Allah tidak mengetahui. Allah baru tahu setelah jam 10.30, setelah orang itu melakukan. Coba bayangkan, berarti mengatakan apa? Allah tidak maha mengetahui, betul? Berbahaya. Jadi satu penyimpangan berujung kepada penyimpangan-penyimpangan yang lain.
Ya, ini kontradiksinya. Berarti kontradiksi. Di lain pihak mereka mengatakan Allah adalah Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Di sisi lain mereka mengatakan Allah tidak mengetahui perbuatan apa yang akan dilakukan seseorang sampai orang tersebut melakukannya. Ini qadariyah, berbahaya. Baik, perkataan Imam Ahmad tentang masalah qadar, beliau berkata, wa yu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi wa huluwihi wa murrihi minallah. Ahlussunnah itu mengimani tentang qadar, baiknya ataupun buruknya, manisnya ataupun pahitnya, mengimani itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ahmad juga berkata bahwa wal qadar khairuhu wa syarruhu wa qaliluhu wa kathiruhu wa zahiruhu wa batinuhu wa huluwuhu wa murruhu wa mahbubuhu wa makruhuhu wa hasanuhu wa sayyi'uhu wa awaluhu wa akhiruhu minallahi qadahu ala ibadihi wa qadarun qaddarahu wa la ya'du wahidun minhum masyiatallah azza wa jalla la yajawizu qada'ahu. Jadi perkataan Imam Ahmad kita lihat lebih rinci lagi, betul tidak? Qadar baiknya ataupun buruknya, sedikitnya ataupun banyaknya, zahirnya ataupun batinnya, manisnya ataupun pahitnya, yang dicintai dari qadar tersebut, yang disukai oleh kita ataupun yang tidak kita sukai, baiknya ataupun buruknya, awalnya ataupun akhirnya, semuanya dari Allah. Lebih rinci sama beliau. Ini perkataan Imam Ahmad. Tapi intinya sama saja dengan 3 imam mazhab sebelumnya. Diperinci kenapa? Untuk memerangi syubhat yang ada. Untuk memerangi syubhat yang ada, makanya butuh diperinci. Ya, butuh ada orang yang mengatakan itu supaya orang sadar bahwa oh ini berarti syubhat ini salah dong. Ini sudah ditegaskan oleh Imam Ahmad. Jadi karena ada sebagian orang meyakini bahwa sebagian qadar itu ditetapkan oleh Allah, sebagian qadar yang lain tidak. Makanya Imam Ahmad berkata, qadar baiknya ataupun buruknya, sedikitnya ataupun banyaknya, zahirnya ataupun batinnya, manisnya ataupun pahitnya, yang dicintai ataupun yang tidak disukai, baiknya ataupun buruknya, awalnya dan juga akhirnya, semuanya diperinci. Betul tidak? Diperinci oleh Imam Ahmad. Ini kalau kemudian mustahid mutlak yang membantah langsung penyimpangan, betul tidak? Bantahannya kuat, perkataannya menghujam, langsung beres itu syubhat, langsung tidak bisa berkutik di hadapan, alhamdulillah gitu ya, di hadapan para ulama, terutama para ulama mustahid mutlak dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'in. Jangan lupa tadi Imam Syafi'i mengatakan apa? Istihadnya para sahabat lebih bagus daripada istihadnya tabi'in. Istihadnya tabi'in lebih bagus daripada istihadnya tabi'in. Jadi kalau antum memikirkan, disebutkan istilah mustahid, antum langsung berpikir langsung mustahid dari kalangan sahabat. Jangan mikir mustahid, oh mustahid berarti apa? Imam mazhab. Imam mazhab mustahid juga, tapi ada yang istihadnya lebih bagus, lebih sempurna, yaitu generasi di atasnya, tabi'in. Dan ada yang istihadnya lebih bagus lagi dari mereka, yaitu para sahabat. Dan ada istihad yang lebih bagus daripada istihadnya sahabat, yaitu istihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi semuanya itu dari Allah, itu semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ini perkataan Imam Ahmad banyak sekali, akan tapi kita cukupkan sampai itu saja ya, supaya tidak begitu panjang. Tapi intinya apa pelajaran yang antum dapatkan di sini? Antum bermanfaat tidak kira-kira ketika kita sebutkan perkataan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam masalah-masalah akidah ini? Apa? Ada membekas tidak kepada antum? Antum merasa bermanfaat atau tidak? Atau cukup kita sebutkan ini dalilnya ayat hadis selesai, permasalahan berikutnya ayat hadis selesai tanpa menyebutkan perkataan-perkataan generasi terdahulu? Antum akan merasa hujjah menjadi lebih, betul tidak? Menjadi lebih terkoneksi antara akidah kita dengan akidah mereka, betul tidak? Menjadi lebih yakin bahwa akidah yang kita pelajari, yang diajarkan oleh ustadz kita, ulama kita di zaman kontemporer ini sama dengan yang diyakini oleh para imam mazhab, betul tidak? Betul. Makanya tadi Syekh Aziz Santriana di ruang takmir mengatakan yang bisa seperti ini cuma Ahlussunnah. Ahlussunnah itu bisa apapun masalah akidah yang mau dibahas, selama masalah akidah itu masalah yang sudah ada sejak zaman dahulu, bukan masalah akidah yang kontemporer. Masalah akidah kontemporer tahu nggak antum?
apakah keluarga ini termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW? Nah, itu masalah kontemporer, betul tidak? Apakah rambut ini adalah rambut Rasulullah SAW? Misalkan, nggak ada lagi barang peninggalan Rasulullah SAW di zaman ini. Tidak ada lagi. Kalaupun misalkan ada yang mengklaim ini rambut Rasulullah SAW, ini kain selendang Rasulullah, ini sorban Rasulullah SAW, gimana kita mengecek? Kalau riwayat, kalau hadis bisa dicek dengan sanad. Kalau ini gimana? Dan secara logika udah 1400-an tahun itu surbannya masih warna hijau, masih betul tidak? Punya Mbah Buyut anak saja sudah tidak berbentuk, betul tidak? Ini 1400 tahun. Betul tidak? Nah, ini masalah kontemporer ini, betul? Apakah ini adalah keturunan Rasulullah SAW? Betul? Ya, ini masalah Habib itu, Habaib. Habaib itu jamak dari Habibah. Habib itu laki-laki, Habibah perempuan. Habaib itu jamak dari Habibah. Salah selama ini, betul tidak? Habaib itu jamak untuk perempuan. Kalau Habib jamaknya apa? Ahbab atau Ahibbah. Ahbab atau Ahibbah. Kalau Habaib jamak Habibah. Ya, ini masalah penggunaan bahasa, betul tidak? Nanti kalau kita bahas ini, wah ini polisi nahwu ini. Dibilang polisi nahwu, grammar Nazi. Grammar Nazi. Ya tayyib, itu cuma informasi saja lah ya. Bait ke-25, wala tunkiron jahlan nakiron wa munkaron walal hauda wal mizana innaka tunsahu. Janganlah mengingkari nakir dan mungkar dengan kejahilanmu. Jangan pula haud mizan, sesungguhnya engkau telah diberikan nasihat. Ini tentang masalah kejadian-kejadian hari akhir, dimulai dari alam kubur, kemudian dibangkitkan dari alam kubur, kemudian apa kejadian-kejadian di padang mahsyar, kemudian bagaimana kesudahan orang-orang nanti di akhirat, siapa saja atau bagaimana sifat-sifat orang masuk surga, bagaimana sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan orang masuk neraka, apa saja kenikmatan di surga, apa saja azab di neraka. Ini pembahasan yang besar tersendiri dari ilmu akidah. Memang ana sengaja tidak mau membahas ini secara panjang lebar karena kita dorongnya sampai Rabu nanti, betul tidak? Antum mau kemana? Macet di mana-mana, udah dorong sampai Rabu aja lah ya. Jangan, itu jangan. Jadi dorongnya juga sampai entar lagi sampai jam 12 entar lagi insya Allah. Jadi pembahasan tentang ini tidak akan ana sebutkan panjang lebar, cukup ana sebutkan poin-poinnya. Jadi di sini penulis Al-Imam Abu Bakar rahimahullah berkata harus meyakini tentang mungkar dan nakir, yaitu fitnah kubur. Ini permasalahan yang disebut sebagai permasalahan fitnah kubur. Fitnah kubur itu adalah ketika malaikat mungkar dan nakir menanyakan kepada mayit di alam kubur. Apa pertanyaannya? Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Pertanyaannya kita sudah tahu, tapi untuk menjawab itu tergantung amalan kita selama ini di dunia. Dan ringkasnya, orang yang selama ini beriman kepada Allah akan Allah berikan taufik untuk bisa menjawab itu dengan benar. Dan orang yang selama ini kufur kepada Allah, maka tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. La adri. Aku tidak tahu. Itu nanti jawaban dia ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Nah, fitnah kubur ini, 3 pertanyaan kubur tadi itu ditanyakan kepada orang-orang seluruhnya. Para ulama kemudian khilaf, apakah Nabi ketika meninggal dunia, ketika wafat kemudian dikuburkan, apakah mereka juga akan ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir? Para ulama khilaf. Ya, yang berpendapat tidak ditanyai, kan mereka sudah Nabi. Tapi kalau pakai keumuman hadis, Allahu a'lam, mana lebih cenderung pada mereka juga ditanyai. Man rabbuk, siapa Rabbmu?
Mereka akan menjawab Allah. "Wa ma dinuk?" Apa agamamu? Mereka akan menjawab Islam. Kemudian siapa yang diutus di tengah-tengahmu? Ana sendiri. Itu ujian juga bagi mereka. Ujian apakah mereka meyakini bahwa mereka sudah mengemban tugas yang Allah tugaskan kepada mereka, ya, tanpa mengurangi kemuliaan dan kedudukan para nabi. Tapi berdasarkan keumuman dalil, mereka juga akan ditanyai itu cuma untuk apa? Untuk yakni sebagai hujjah. Ini lihat, nabi juga ditanya, dan ketika ditanya siapa yang diutus di tengah-tengahmu, ya ana sendiri, ana diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti jadi hujjah bagi kaum mereka, bagi umat mereka nanti setelah dibangkitkan lagi di alam kubur nanti, di padang mahsyar. Nah, jadi ini ada khilaf, ini termasuk perkara akidah yang ada khilaf. Tidak masalah, ya, ini perkara khilafiyah istihadiyah. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan tentang meyakini tentang haud, mizan. Nah, ini juga poin-poin dari akidah Ahlussunnah. Jadi tadi ada fitnah kubur, yaitu 3 pertanyaan kubur. Kemudian setelah itu kita harus meyakini ada nikmat dan azab kubur. Orang yang beriman akan diberikan nikmat kubur, orang yang kufur akan diberikan azab kubur. Dan tentunya orang yang beriman juga bertingkat-tingkat. Ada yang imannya itu penuh kekurangan, muslim tapi fasik, begitu ya. Tapi ada juga orang muslim dan soleh, orang muslim yang bertakwa kepada Allah. Nah, ini nanti nikmat kuburnya berbeda-beda. Nikmat kuburnya bertingkat-tingkat. Mungkin ada azab kubur juga bagi orang muslim tapi fasik, tapi azabnya berbeda dengan azab yang untuk orang kafir, gitu ya. Makanya kita mendoakan keluarga kita, kerabat kita, kawan kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah lapangkan kubur mereka selama mereka muslim, ya. Kita boleh mendoakan kalau mereka muslim. Semoga Allah melapangkan kubur mereka, semoga Allah berikan nikmat kubur kepada mereka dan jauhkan mereka dari azab kubur, masukkan mereka ke dalam surga Allah dan jauhkan mereka dari api neraka. Nah, kalau berdoa untuk orang lain harus diawali dengan doa untuk kita sendiri. Kemudian kita meyakini bahwa nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kemudian kita meyakini ada haud, yaitu telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asaddu bayadan minal laban, ahla minal asal. Yaghuttu fihi mizaban yamuddanihi minal jannah, ahaduhuma min zahab wal akhar min warik. Warnanya lebih putih dari susu dan rasanya lebih manis dari madu. Ada dua pancuran yang berasal dari surga, yakni Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar. Salah satu pancuran adalah dari emas dan satunya lagi adalah dari perak. Jadi sungai Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, Al-Kautsar itu di surga. Airnya itu kemudian berujung mengalir ke haud telaga Nabi Muhammad SAW, yang ini ada di periode-periode sebelum orang-orang masuk surga, ada di padang mahsyar. Ketika mereka itu panas sekali terkena sinar matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kepala mereka haus sekali, maka orang-orang kaum muslimin kemudian tiba di telaga Nabi Muhammad SAW. Orang yang minum di telaga itu tidak akan merasakan haus selamanya. Tapi kemudian ada sebagian orang, ya, yang mengatakan, sabda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ana faratukum alal haud, aku mendahului kalian di telaga. Man warada syariba, barang siapa melewatinya maka dia akan minum darinya. Wa man syariba lam yazma abadan, dan barang siapa minum darinya maka dia tidak akan merasa haus darinya, tidak akan merasa haus selamanya. Wala yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni, sungguh beberapa kaum akan berusaha melewatiku, aku mengenali mereka dan mereka mengenaliku. Yani maksudnya ini adalah termasuk kaum muslimin, ya. Thumma yuhalu baini wa bainahum, kemudian dipisahkan antara aku dan mereka. Fayaqul innahum minni, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguhnya mereka termasuk golonganku, kaum muslimin. Akan tapi kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, innaka la tadri ma amilu ba'dak, sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelahmu.
Ini berbuat bid'ah, berbuat penyimpangan. Ini orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah. Berbahaya. Konsekuensinya nyata. Kalau nggak belajar akidah dengan baik, dihalangi dari minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Di riwayat yang lain disebutkan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelah engkau. Sebagian orang, terutama orang Syiah, mereka mengatakan, a'rifuhum wa ya'rifuni. Aku mengenali mereka, mereka mengenaliku, kata Nabi SAW. Kata Syiah, ini sahabat, para sahabat Nabi SAW. Para sahabat Nabi SAW dihalangi dari minum dari telaga. Kenapa? Karena mengada-ngada, membuat bid'ah dalam agama Nabi Muhammad SAW. Itu penafsiran Syiah terhadap hadis ini. Coba kira-kira kalau pakai akal yang lebih sehat dikit, ada kaum muslimin yang melewati telaga tersebut, taib, ada yang dipersilahkan minum, ada yang tidak dipersilahkan minum, betul tidak? Dilarang untuk minum. Kalau yang dilarang untuk minum ini sahabat, kemudian yang dipersilahkan untuk minum siapa? Siapa? Generasi setelah sahabat? Apakah lebih baik dari sahabat? Hah? Siapa yang dipersilahkan untuk minum? Kami, kata mereka, kami. Masuk akal tidak? Padahal di Al-Quran sudah disebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Nah, ini maksud ana, ketika akidah itu tidak lurus, pasti ada kontradiksi. Pasti ada kontradiksi antara satu statement dengan statement yang lain. Di Al-Quran disebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada para sahabat. Di hadis ini disimpulkan para sahabat dilarang untuk minum dari telaga. Itu kontradiktif. Oh, tapi kita lupa, orang Syiah tidak mengakui Al-Quran. Ya, mereka meyakini ada namanya Mushaf Fatimah, 3 kali lebih tebal daripada Al-Quran. Itu yang benar. Adapun Al-Quran yang sekarang tidak diakui. Ya, itu akidah mereka sebenarnya. Tapi kalau kita berhadapan langsung, mereka melakukan taqiyah. Apa taqiyah? Berbohong, berdusta untuk menutupi agamanya. Baik. Nah, ini tentang haud. Kemudian tentang mizan. Mizan yaitu timbangan. Yang ditimbang di mizan itu ada 3. Amalan orang itu ditimbang di mizan. Contohnya misalkan hadis Nabi Muhammad SAW, kalimatani habibatani ilar rahman, khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, ringan di lisan tetapi berat di mizan, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini yang ditimbang berarti apa? 2 kalimat itu, yakni amalan perbuatan seseorang ketika mengucapkan kalimat itu ditimbang di mizan. Kemudian hal kedua yang ditimbang di mizan adalah orang yang mengamalkan itu sendiri. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, innahu la ya'tir rajulul azimus saminu yaumal qiyamati la yazinu indallahi janaha ba'udah. Sesungguhnya pada hari kiamat akan ada seorang yang besar dan gemuk, tetapi beratnya di sisi Allah bahkan tidak seberat sayap nyamuk. Jadi badannya besar dan gemuk, tapi amalannya, beratnya di sisi Allah tidak seberat sayap nyamuk. Jadi berarti apa? Amalannya sedikit, dosanya banyak. Berarti di hadis yang lain disebutkan Abdullah bin Mas'ud ini memiliki betis yang kurus sekali. Tapi kata Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu amalannya, betisnya itu lebih berat daripada gunung Uhud. Nanti maksudnya di akhirat ketika ditimbang. Berarti yang ditimbang orangnya juga bisa ditimbang juga. Kemudian hal ketiga yang ditimbang adalah catatan amalan atau suhuf. Sebagaimana orang yang melakukan keburukan banyak, 99 catatan amalan isinya dosa semua, tapi dia memiliki satu kartu yang berisi kalimat tauhid la ilaha illallah yang dia ucapkan dengan akidah yang benar, pemahaman yang benar, yang lurus, kemudian dengan niat yang ikhlas. Satu kartu itu mengalahkan 99 catatan amalan.
Jadi berarti apa? Yang ditimbang berarti catatan amalan. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, di dalam tafsir beliau disebutkan, ini semua harus kita yakini semua. Yang ditimbang di mizan gak cuma amalan, tapi juga orang yang mengamalkan, tapi juga catatan amalan. Tiga-tiganya disebutkan di hadis yang sama-sama sahih, kita terima semua. Nah, ini Ahlussunnah demikian. Kita terima semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pertentangan. Ustadz, selama ini Anda memahami bahwa amalannya saja yang ditimbang. Ya udah, itu kan selama ini. Sekarang update. Ilmu antum diupdate. Karena ada hadis yang sahih yang menyebutkan orangnya juga ditimbang, catatan amalannya juga ditimbang. Kemudian penulis berkata, wa qul yukhrijullahu al-'azimu bi fadlihi minan nari ajsadan minal fahmi tutrahu. Katakanlah bahwa Allah Al-'Azim mengeluarkan dengan karunia-Nya dari neraka jasad-jasad yang terbakar yang dilemparkan ala nahri fil firdausi tahya bima'ihi kahabbi hamili saili idza'a yadfahu. Katakanlah bahwa Allah Al-Azim mengeluarkan dengan karunia-Nya dari neraka jasad-jasad yang terbakar yang dilemparkan ke dalam sungai di surga Firdaus, sehingga mereka menjadi hidup dengan airnya seperti biji yang berada di pinggiran arus, maka ia akan tumbuh berkembang. Bait ini berbicara tentang orang-orang dari kalangan kaum muslimin mentauhidkan Allah, muslim, Islam, tapi kemudian dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Sehingga kemudian itu tidak dia. Ini ada dua kemungkinan, bisa jadi Allah mengampuni dosanya atau tidak mengampuni dosanya. Kalau Allah mengampuni dosanya, ya sudah langsung masuk surga. Tapi kalau Allah tidak mengampuni dosanya, dosanya lebih banyak daripada pahalanya, maka orang ini masuk neraka sementara. Nah, ketika namanya masuk neraka sementara, ini bisa 1 detik, bisa 1 jam, bisa 1 hari, bisa 1 juta tahun. Itu juga namanya sementara. Jadi jangan mengentengkan. Udahlah Ustaz, Anda jadi muslim yang biasa-biasa aja. Apa maksudnya muslim biasa-biasa aja ini? Maksudnya udahlah, kemaksiatan jalan terus, toh walaupun nanti masuk nerakanya sementara. Kita katakan standar biasa-biasa saja ini, gunakan standarnya di zaman sahabat dong. Muslim biasa-biasa saja itu udah akidahnya lurus, amalan wajib semuanya dikerjakan, amalan sunnah itu semangat juga. Itu muslim biasa-biasa saja di generasi sahabat. Ya, jangan pakai standar kita sendiri. Ala kulihat, masuk neraka sementara jangan pernah mengentengkan. Yang mengentengkan itu orang Yahudi. Ini mengikuti jejak langkahnya Yahudi. Mereka mengentengkan masuk neraka sementara. Kita katakan 1 juta tahun itu juga sementara. Ya, 1 juta tahun dengan hitungan tahun di langit. 1 juta tahun hitungan tahun di bumi saja, betul tidak? Itu sudah lama sekali, betul? 1 juta tahun. Hah? Jadi kita sekarang saja cuma tahun berapa ya? 2000-an. Berarti 1 juta tahun itu berawal dari tahun minus 990 sebelum Masehi maksudnya. Hah? Itu lama sekali. Ini masuk neraka sementara itu bisa jadi 1 juta tahun, Anda katakan. Jadi jangan meremehkan. Harus tetap semangat untuk mengerjakan amalan ibadah supaya kita langsung bisa masuk surga Allah tanpa azab, ini tanpa masuk neraka sementara, dan bahkan tanpa hisab, tanpa dihisab, langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti orang yang masuk neraka sementara tadi kan mereka muslim. Nanti pada saatnya mereka dikeluarkan dari neraka. Nah, ini Allah Al-Azim mengeluarkan mereka atas karunia Allah, atas rahmat dari Allah, Allah keluarkan mereka dari neraka, jasad-jasad yang sudah terbakar, kemudian dilemparkan ke dalam sungai di surga, yang dengan sungai tersebut jasad ini kemudian tumbuh kembali, seger lagi, sehat lagi. Jadilah mereka kemudian menjadi penghuni surga. Nah, penghuni surga yang berasal dari mampir transit di neraka terlebih dahulu, itu nanti dikenal oleh penduduk surga yang lain dengan sebutan Jahannamiyun. Jelek, betul tidak? Jangan sampai kita dicap alumni Jahannam ini. Astagfirullahaladzim. Alumni Jahannamiyun. Coba bayangkan. Langsung harus kita berusaha untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Punya cita-cita itu harus tinggi. Nggak boleh, udahlah Ustaz. Udahlah,
Anak nggak ada potongannya jadi orang baik. Emang potongan orang baik kayak gimana? Potong di tukang cukur mana? Semuanya punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang baik. Semuanya punya kesempatan yang sama untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyebut wali Allah, jangan bayangkan ini punya kesaktian, karomah apa dan seterusnya. Karomah, Ahlussunnah meyakini tentang karomah. Ada karomah itu. Tapi karomah itu tidak bisa diatur oleh makhluk, tidak bisa diatur oleh manusia. Itu pemberian dari Allah. Setiap riwayat yang menyebutkan tentang karomah yang sahih itu tidak diatur oleh orangnya sendiri. Ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti sahabat yang pulang malam-malam kemudian ternyata ada cahaya di depannya. Karomah dari Allah kepada para sahabat, kepada sahabat itu. Tidak kemudian sahabatnya punya kemampuan untuk nyalakan cahaya di depan anak, udah kayak punya senter aja, betul tidak? Tidak demikian. Atau misalkan, makanya karomah itu diberikan oleh Allah kepada orang yang Allah cintai dalam rangka untuk semakin menguatkan keimanannya dan keimanan orang-orang di sekitarnya. Tujuan karomah untuk menguatkan keimanan. Makanya kata para ulama, karomah di zaman tabi'in lebih banyak daripada karomah di zaman sahabat. Kenapa? Karena karena generasi tabi'in lebih butuh untuk dikuatkan keimanannya daripada generasi sahabat. Dan itu menunjukkan orang yang tidak memiliki karomah belum tentu derajatnya lebih rendah. Bisa jadi derajatnya lebih tinggi, nggak perlu dikuatkan lagi keimanannya. Betul? Makanya karomah ke generasi tabi'in lebih banyak daripada karomah yang Allah berikan kepada generasi sahabat. Sahabat gak perlu diberikan karomah, mereka melihat langsung mukjizat Nabi Muhammad SAW, bulan terbelah, air mengucur dari sela-sela jari Nabi Muhammad SAW. Mereka melihat langsung turunnya Al-Quran, mereka berjuang langsung bersama Nabi Muhammad SAW. Butuh dikuatkan lagi keimanannya? Sudah sangat cukup, betul tidak? Berbeda dengan akidah tentang karomah yang selama ini diyakini oleh sebagian orang, terutama orang-orang sufi. Ya, karomah, sholat zuhur di Geger Kalong, sholat asar di Makkah. Sholat asar di Makkah. Atau ini mau sholat Jumat jam 11:30 masuk kamar, anak mau sholat Jumat di Makkah, anak masuk kamar. Nanti jam 1:30 orang-orang pada pulang sholat Jumat di masjid, yang ini keluar dari kamar. Anak alhamdulillah sudah sholat Jumat di Makkah. Iya mas Syekh, ya Syekh, jam segini di Makkah itu baru jam 8:30. Betul? Bumi itu bulat, bukan bumi itu datar. Lah gimana sih? Hah? Jam segini masih jam 8:30. Coba kita hubungin kawan kita di sana. Assalamualaikum. Udah sholat Jumat belum di sana? Ngapain antum di sini masih jam 8:30? Ini malah mengatakan keluar kamar baru saja sholat Jumat di Makkah. Nah ini jadi ini karomah yang aneh, betul tidak? Ini keroma. Banyak jalan menuju Roma. Ini bukan karomah. Jadi ini klaim karomah ini tidak boleh sembarangan. Baik. Kemudian, jadi orang yang diangkat kembali ke surga itu, ya udah nanti mereka jadi penghuni surga, dan orang-orang yang tersisa di neraka nanti adalah orang-orang yang memang orang kafir dan orang munafik dan orang yang Islam mungkin tapi kemudian murtad atau menjadi kufur gara-gara melakukan pembatal keislaman seperti syirik, seperti kufur akbar, syirik akbar, kufur akbar dan nifak akbar. Kemudian bait ke-28, fa inna Rasulullah lil khalqi syafi'un wa qul fi adzabil qabri haqqun muwaddahu. Sesungguhnya Rasulullah memberikan syafaat kepada makhluk dan katakanlah bahwa azab kubur adalah hak yang telah dijelaskan. Ini tentang azab kubur sudah kita sebutkan. Sekarang kita bahas masalah syafaat secara ringkas. Jadi Rasulullah SAW itu memberikan syafaat kepada makhluk. Syafaat pertama yang Rasulullah SAW berikan adalah syafaat kubro atau syafaat uzma.
Syafaat ketika orang-orang di padang mahsyar, mereka takut sekali dengan kondisi di padang mahsyar, matahari dekat sekali, mereka menuju kepada para nabi untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menuju kepada Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya menolak. Kemudian mereka menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Allah. Baru setelah Allah izinkan untuk memberikan syafaat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bangkit dan meminta syafaat dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya syafaat kubra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan syafaat ketika penduduk surga mau masuk surga pertama kali. Yang mengetuk surga pertama kali kemudian dibukakan oleh malaikat penjaga surga, yaitu malaikat Ridwan. Itu adalah Nabi Muhammad SAW yang membuka, yang mengetuk pintu surga pertama kali. Kemudian Rasulullah SAW, jadi dua syafaat ini, kemudian tambah satu lagi yaitu syafaat Nabi Muhammad SAW kepada paman beliau yaitu Abu Thalib. Abu Thalib mati kafir tapi dapat syafaat dari Nabi. Siksaannya di neraka itu adalah siksaan yang paling ringan, karena Abu Thalib selama ini membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Siksaan di neraka yang paling ringan yaitu kakinya dibakar di atas bara api neraka, otaknya mendidih saking panasnya. Padahal yang dibakar cuma kakinya, tapi sampai otaknya sampai menjadi mendidih. Apalagi bagian tubuh yang lain pasti panas. Itu siksa yang paling rendah di neraka. Bagaimana yang paling dalam, neraka yang paling dalam gimana? Tubuh manusia nanti akan diperbesar sehingga setiap pori-pori, setiap jengkal kulit itu akan mendapatkan azab. Ada orang yang masuk Islam karena hal ini. Dia orang yang ahli masalah, dia dokter medis, ahli masalah kulit ini. Dia menyadari bahwa banyak saraf itu kalau diperbesar berarti apa? Semakin sakit lagi itu setiap jengkal kulit yang kecil, kemudian kalau di zoom diperbesar, kemudian setiap jengkal kulit dikasih azab, itu lebih parah lagi azabnya. Ini isyarat bahwa ya mungkin ada banyak saraf atau apa. Ini orang yang harusnya ngerti, ini orang yang belajar medis atau mana. Syekh Harif. Ini Syekh Harif. Anda sudah paham tidak? Belum paham? Masih semester 2? Alasannya semester lalu masih semester 1, Ustaz. Sekarang sudah berlanjut. Semester 2, semester berapa tuh? Oh, sudah semester 3. Dan masih belum tahu. Masih semester 3. Tenang ya. Masih ada beberapa tahun berikutnya. Betul tidak? Nanti kita tanya-tanya. Baik. Sekarang ada syafaat yang khusus hanya diberikan oleh Nabi SAW. Ada syafaat yang itu diberikan oleh semua orang. Semua orang, maksudnya semua orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Contohnya misalkan tadi, syafaat ada orang berdoa kepada Allah di akhirat, ya Allah, fulan di neraka, angkatlah ke surga. Nah, ini syafaat. Syafaat itu apa? Ada orang meminta kepada Allah untuk menyelamatkan orang lain dari suatu kemadharatan, untuk memberikan maslahat kepada orang lain. Si A meminta kepada Allah agar mengeluarkan B dari neraka, misalkan. Atau B ini harusnya masuk neraka, tapi belum masuk neraka. Ada orang lain yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ya Allah, B harusnya masuk neraka, tolong jangan masukkan neraka, langsung masukkan surga. Jadi belum sempat masuk neraka. Kalau yang tadi sudah sempat masuk neraka, kemudian diangkat ke surga. Kalau ini belum sempat masuk neraka, ada syafaat, kemudian langsung masuk surga. Ada juga orang yang dari awal sudah masuk surga, tapi dapat syafaat dari orang lain. Ya Allah, tinggikan derajatnya di surga. Jadi dapat syafaat berupa derajatnya di surga lebih ditinggikan lagi. Jadi ada syafaat yang ini bisa diberikan oleh selain Nabi Muhammad SAW. Bisa diberikan oleh Nabi yang lain, Nabi atau Rasul yang lain. Bisa diberikan oleh orang soleh. Bisa diberikan oleh sahabat, tabi'in, tabi'in. Atau salah satu dari kita, tapi kita tidak tahu siapa yang akan diizinkan oleh Allah. Yang jelas adalah orang yang diizinkan oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada orang lain nanti di akhirat, itu berarti adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Dia bisa memiliki kemuliaan, bisa mendoakan orang, meminta kepada Allah untuk menyelamatkan orang ini. Itu kan berarti kemuliaan, betul tidak?
itu nggak bisa disengaja. Itu maksudnya adalah butuh izin dari Allah. Nggak bisa kemudian ketika ana masih di dunia, ana nanti kalau sudah di akhirat, ana mau minta kepada Allah, ana mau ngasih syafaat kepada Allah untuk orang tua ana misalkan. Nggak bisa direncanakan seperti itu. Butuh izin dan butuh perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah izinkan, ya fulan berikan syafaat kepada, silakan berikan syafaat. Nah, baru diizinkan. Baru dia bisa memberikan syafaat. Makanya hindari perkataan, kalau engkau tidak menemukanku di surga, maka apa? Ya maka ada lanjutannya ya. Kalau engkau tidak menemukanku di surga, ini hendaknya dihindari. Karena kita tidak tahu apakah orang tersebut akan diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat nanti di surga. Betul tidak? Sebaiknya langsung saja katakan, ya Allah, langsung berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga hamba dan kawan hamba masuk surga. Halas. Betul? Jangan kemudian, wahai kawanku, kalau engkau tidak menemukanku di surga, maka ini masih muter-muter. Dan itu tadi, alasan ilmiahnya adalah kita tidak tahu apakah si fulan kawan kita ini akan diizinkan oleh Allah untuk mendoakan kita. Mendoakan kita di akhirat itu ya nih ngasih syafaat. Karena ngasih syafaat, minta kepada Allah itu maksudnya adalah bab doa. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah untuk menyelamatkan orang ini. Apakah ada dalil bahwa kawan kita ini akan bisa memberikan syafaat nanti di akhirat? Atau punya dalil? Tidak ada, betul tidak? Nah, jadi jangan minta kepada dia. Langsung minta kepada Allah. Ya Allah, semoga hamba dan kawan hamba bisa sama-sama masuk surga. Nah, gitu aja. Itu lebih selamat. Kemudian bait 29, wala tukfiranna ahlas salati wa in asau fakulluhum ya'si wa dzul arsy yasfahu. Janganlah engkau mengkafirkan orang-orang yang salat walaupun mereka bermaksiat, karena seluruh dari mereka bermaksiat dan pemilik arsy memaafkan. Wala ta'taqid ra'yal khawarij innahu maqalun liman yahwahu yurdi wa yafdahu. Janganlah engkau meyakini pemikiran khawarij, sesungguhnya itu adalah perkataan untuk yang tertarik kepadanya, maka dia akan menjadi celaka dan hina. Pelaku dosa besar menurut Ahlussunnah, jadi dosa itu ada dosa pembatal keislaman, ada dosa yang tidak membatalkan keislaman. Ada dosa pembatal keimanan, ada dosa pengurang keimanan. Dosa pembatal keimanan itu syirik akbar, kufur akbar, dan nifak akbar. Nah, syirik akbar nanti banyak lagi contoh-contohnya. Kufur akbar juga banyak contoh-contohnya. Nifak akbar juga ada banyak bentuk-bentuknya. Nah, ini dipelajari secara terperinci di majelis yang lain insyaallah. Nanti ya insyaallah. Kalau seseorang melakukan pembatal keimanan ini, dia murtad. Berbahaya. Dia melakukan syirik akbar, berbahaya. Bisa jadi nanti di sisi Allah dia sudah bukan lagi muslim. Walaupun dia masih sholat, tapi di saat yang sama dia melakukan syirik akbar, berbahaya. Ini dosa pembatal keimanan. Kalau orang melakukan dosa pembatal keimanan dan tidak bertaubat sebelum matinya, dia masuk neraka abadi selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kemudian dia itu melakukan dosa pengurang keimanan, contohnya syirik asghar, kufur asghar, nifak asghar, dan dosa-dosa yang lain yang tidak termasuk 3 kategori ini, maka orang ini keimanannya turun, tapi nggak batal. Keimanannya berkurang, tapi nggak batal. Nah, nanti dosa pengurang keimanan ini terbagi menjadi 2. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa pengurang keimanan, ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau dosa pembatal keimanan, ini dosa besar sekali. Jelas ini dosa besar, dosa sangat besar. Karena sampai membatalkan keimanan. Tapi kalau dosa pengurang keimanan, ada al-kabair, dosa besar, ada as-saghair, ada dosa kecil. Dosa besar contohnya membunuh, contohnya zina, contohnya mencuri, itu dosa besar. Selain itu dosa kecil. Nah, syirik asghar, syirik kecil itu dosa besar. Kufur asghar, kufur kecil itu dosa besar. Nifak asghar, nifak kecil itu dosa besar. Baik, jadi orang yang melakukan dosa besar, kemudian kalau dia bertaubat, selesai masalah, betul tidak?
Orang yang melakukan pembatal keimanan saja kalau dia bertaubat, selesai masalah. Dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana kalau dosa pembatal keimanan tidak bertaubat? Tadi kita katakan kekal di neraka karena dia teranggap orang kafir di sisi Allah. Bagaimana kalau dosa pengurang keimanan ini dilakukan? Dosa besar sama dosa kecil. Kita rinci. Kalau dosa besar dilakukan, kemudian dia bertaubat, selesai masalah. Betul? Kalau dosa besar dilakukan, kemudian dia tidak bertaubat sampai matinya, nah, ini tahta masyiatillah. Maka orang ini di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah mengampuni orang tersebut, atau bisa jadi Allah tidak mengampuni dosa tersebut. Kalau Allah mengampuni orang tersebut, ya sudah, dia masuk neraka langsung. Masuk surga langsung. Kalau dia tidak diampuni oleh Allah, maka dia masuk neraka sementara. Sampai dosa-dosanya disucikan, baru dia diangkat lagi ke surga. Nah, ketika masuk neraka sementara tadi, ada kemungkinan tadi kalau dia dapat syafaat, walaupun belum mungkin harusnya 10 tahun misalkan, tapi baru sekian tahun ada dapat syafaat, dia langsung terangkat ke surga. Kalau nggak dapat syafaat, bisa jadi rahmat dari Allah yang mengeluarkan dia sebelum waktunya, bisa jadi. Atau bisa jadi halas, dia menjalani seluruh hukumannya di neraka. Ada beberapa kemungkinan itu. Ini kalau pelaku dosa besar. Kalau pelaku dosa kecil kalau bertaubat, selesai masalah, alhamdulillah. Kalau pelaku dosa kecil tidak bertaubat, maka amalan-amalan soleh yang dia lakukan itu kafaroh bagi dosa-dosa kecilnya. Kalau dosa kecil dilakukan, habis itu nanti dia, ya misalkan dia mencela bercandaan-bercandaan yang kemudian bikin nyelekit kawannya gitu misalkan, ya ini bisa disengaja, bisa nggak disengaja. Obrolan-obrolan yang mungkin tidak mengenakan hati kawannya, ini dosa kecil. Nah, nanti ketika dia sholat, amalan sholatnya, amalan zakatnya, sedekahnya, puasanya itu menghilangkan, menggugurkan dosa-dosa kecilnya. Jadi walaupun nggak taubat secara khusus dari dosa kecilnya, amalan-amalan kebaikannya itu akan menjadi kafaroh, akan menjadi penggugur bagi dosa-dosa kecilnya. Tapi kalau dosa besar, harus dia sengaja bertaubat dari dosanya tersebut. Jadi kalau dia nggak bertaubat, nggak dihapuskan dosa besar itu, tidak dihapuskan dengan amalan kebaikannya. Amalan kebaikan itu hanya menghapuskan dosa-dosa kecilnya. Nah, ini keyakinan Ahlussunnah tentang pelaku dosa besar. Jadi pelaku dosa besar itu masih muslim, orang zina masih muslim, orang membunuh orang lain masih muslim. Tapi kalau dia belum bertaubat sampai matinya, nanti di akhirat dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengampuni, dia masuk surga langsung. Ya mungkin dihisap dulu. Kalau dia tidak diampuni Allah, dia masuk neraka terlebih dahulu secara sementara. Kalau Khawarij meyakini bahwa pelaku dosa besar di dunia kafir. Kalau Ahlussunnah meyakini masih muslim tapi fasik, pelaku dosa besar. Muslim tapi pembunuh, muslim tapi tukang zina, misalkan. Orang fasik. Itu akidah Ahlussunnah. Tapi kalau Khawarij meyakini pelaku dosa besar di dunia itu kafir, dan meyakini mereka nanti di akhirat apa? Kekal di neraka. Kalau Mu'tazilah meyakini pelaku dosa besar di dunia tidak kafir, tidak muslim, tapi di antara dua tempat. Fi manzilatin baina manzilatain. Berada di tempat di antara dua tempat. Enggak muslim, enggak kafir. Itu Mu'tazilah. Tapi kalau di akhirat, kata Mu'tazilah, pelaku dosa besar ini sama seperti Khawarij, masuk neraka secara sementara. Nah, ini keyakinan Mu'tazilah dan Khawarij, ini keyakinan menyimpang. Keyakinan yang lurus adalah keyakinan Ahlussunnah tadi. Muslim yang melakukan dosa besar tetap muslim, tapi keimanannya itu penuh cacat. Dia adalah muslim tapi fasik. Ya, jadi jangan, kata Imam Abu Bakar Abdullah bin Abi Daud di sini, jangan engkau meyakini pemikiran Khawarij. Kalau mau dilengkapi, jangan juga meyakini pemikiran Mu'tazilah dalam masalah ini. Apa akibatnya? Akibat dari meyakini hal itu, Khawarij akan menganggap pemerintah itu taghut, kafir. Kenapa? Karena mereka meyakini ini melaksanakan hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah, itu kufur akbar, kata Khawarij. Padahal Ahlussunnah meyakini sekedar melaksanakan hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah, sekedar melaksanakannya itu kufur asghar.
Tapi kalau dibarengi dengan keyakinan hukum selain hukum Allah ini lebih sempurna dari hukum Allah, atau sama sempurnanya dengan hukum Allah, atau sama baiknya dengan hukum Allah, ini baru yang kufur akbar. Itu keyakinan Ahlussunnah. Meyakini bolehnya melaksanakan hukum selain hukum Allah, ini juga kufur akbar. Sama kayak mengatakan zina itu boleh, kufur akbar. Zina itu jelas haram, jangan katakan boleh. Ini keyakinan Ahlussunnah yang lurus. Nah, tapi masalahnya kita lihat di zaman sekarang kebodohan merajalela, betul tidak? Banyak orang nggak paham agama. Jadi kita harus pertimbangkan juga uzur bil jahl, uzur karena ketidaktahuan, uzur karena belum belajar. Adapun Khawarij mau belajar mau nggak belajar, sekedar melaksanakan hukum selain hukum Islam, padahal itu menurut Ahlussunnah itu adalah kufur asghar. Sebagaimana tafsiran Abdullah bin Abbas terkait ayat yang membicarakan itu, kufrun duna kufrin, kata Abdullah bin Abbas, kekufuran di bawah kekufuran, yakni kufur asghar, bukan kufur akbar. Tapi kalau Khawarij meyakini ini kufur asghar, berarti apa? Kufur asghar pembatal keimanan atau pengurang keimanan tadi? Pengurang keimanan yang merupakan dosa besar atau dosa kecil? Kufur asghar ini adalah dosa besar. Pelaku dosa besar kata Khawarij apa? Kufur, kekal di neraka nanti. Apa akibatnya jadinya? Seluruh pemerintah dan jajarannya dan aparatnya, wakilnya, kepolisian lah, RT, RW sampai ke bawah-bawah situ, kufur semua. Ini pemahaman Khawarij. Makanya mereka kalau sudah meyakini orang lain kafir seperti ini berbahaya, apa nanti konsekuensinya? Halal menumpahkan darah mereka. Jadi pemahaman yang salah bertumpuk-tumpuk. Padahal Ahlussunnah misalkan, orang ini orang kafir, misalkan kita ketemu turis orang kafir lagi wisatawan ke Indonesia, orang kafir, boleh nggak kita bunuh? Tidak boleh. Orang kafir ada berapa jenis? Ada 4, kafir zimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad, kafir harbi. Yang boleh dibunuh cuma kafir harbi, orang kafir yang kita lagi perang sama mereka, lagi perang. Antum kalau nggak bunuh, antum dibunuh. Namanya perang. Tapi kalau orang kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, orang kafir yang datang ke negara kita, kemudian dia niatnya jadi wisatawan, jadi turis, jadi apa terserah, ini dijamin keamanannya, nggak boleh menumpahkan darah mereka. Nah, Khawarij melewati ilmu ini juga. Mereka meyakini pelaku dosa besar kafir, kemudian mereka tidak memahami jenis-jenis orang kafir yang 4 tadi, semuanya dianggap sama. Akhirnya apa? Pemerintah tauhid, pemerintah kafir, kemudian halal ditumpahkan darahnya. Orang yang bukan selain dari golongan mereka, orang awam atau orang yang lagi di jalan misalkan, udah nggak apa-apa kalau kena bom. Berbahaya. Pemahaman yang bermadorot besar seperti ini berbahaya. Teroris. Cikal bakalnya adalah pemahaman Khawarij. Ya, jadi ini harus kita hati-hati. Sekarang masuk bait ke-31. Wala takum murjian la'uban bidinihi ala innamal murji'u bid-dini yamzahu. Janganlah engkau menjadi murji'ah yang bermain-main dengan agamanya. Sungguh tidaklah murji'ah itu kecuali bahwa dia mengolok-olok agama. Wa qul innamal imanu qaulun wa niyatun wa fi'lun ala qaulin nabiyyi musarrahu. Katakanlah bahwa iman itu adalah perkataan dan niat dan perbuatan berdasarkan sabda Nabi yang telah dijelaskan. Wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan bi ta'atihi yanmi wa fil wazni yarjahu. Iman terkadang berkurang karena kemaksiatan dan terkadang bertambah karena ketaatan, dan amalan dalam mizan itu akan ditimbang. Murji'ah itu meyakini ini masuk permasalahan tentang iman. Menurut Ahlussunnah, al-iman itu adalah i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah keyakinan di hati, perkataan di lisan, dan amalan di anggota tubuh. Maksudnya adalah akidah kita, niat kita yang kita niatkan ketika kita mau beramal, akidah kita yang kita pelajari, akidah ini bagian dari keimanan. Kemudian perkataan kita mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kita baca Quran, kita berzikir, kita berdoa kepada Allah, kita mengucapkan salam kepada orang lain, kita berbuat baik, mengucapkan kebaikan kepada orang lain. Ini juga bagian dari iman.
Kemudian amalan anggota tubuh kita, kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji, kita birrul walidain, mijit orang tua kita, dan seterusnya, kita bantu orang lain. Ini bagian dari keimanan. Jadi iman itu adalah mencakup ketiga ini. Apa yang ada di hati, apa yang ada di lisan, dan apa yang ada di anggota tubuh. Itu adalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini adalah iman itu mencakup ketiganya. Adapun Murji'ah, mereka itu mengingkari amalan itu bukan bagian dari iman. Mereka mengatakan amalan itu bukan bagian dari iman. Sehingga apa? Sehingga mereka mengatakan bahwa walaupun seseorang itu selama dia yakin di hatinya tentang Allah, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun enggak sholat, walaupun berbohong, walaupun mukul orang, bunuh orang, keimanannya tetap tinggi. Keimanannya enggak berkurang. Bahkan sebagian dari Murji'ah mengatakan keimanan kita sama seperti keimanannya Abu Bakar dan Umar. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan keimanan kita sama seperti keimanannya Jibril. Masya Allah, betul tidak? Seberapa kuat itu keimanan, betul tidak? Ini Murji'ah meyakini demikian. Padahal Ahlussunnah dari zaman ke zaman sudah lama mengatakan iman itu adalah keyakinan di hati, perkataan di lisan, dan perbuatan di anggota tubuh. Sebagian redaksi dari para ulama Ahlussunnah itu cukup menyebutkan qaulun wa amal. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Keyakinan di hati gimana? Itu masuk di qaul, itu qaulul batin, qaulul qalbi, perkataan hati. Perkataan hati yakni niat, yakni akidah kita, yakni. Nah, itu masuk di situ. Jadi kalau ada ulama Ahlussunnah mengatakan iman itu adalah qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan, itu bukan berarti mereka menghilangkan keyakinan di hati, niat di hati, itu bukan bagian dari keimanan. Enggak ada keyakinan seperti, enggak ada pemahaman seperti itu. Kalau kita melihat secara lengkap perkataan mereka, pasti kita bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud qaul, yang mereka sebutkan qaul di situ, ada qaul lisan, ada qaul perkataan hati. Amal, ada amalan lisan, ada amalan anggota tubuh. Nah, begitu. Jadi qaulun wa amal itu terkadang Ahlussunnah menyebutkan redaksi demikian. Nah, ringkasnya adalah apa efeknya kalau meyakini bahwa keimanan itu tidak mencakup amalan. Efeknya nanti adalah walaupun ada kemaksiatan merajalela, orang-orang tidak akan mengingkarinya. Antum pernah dengar perkataan, nggak apa-apa, 1 Lady Gaga, 1000 Lady Gaga ke Indonesia tidak akan mempengaruhi keimanan kita. Betul? Itu pemahaman Murji'ah itu. Ada syiar kemaksiatan begini, ada konser yang itu haram, musik itu haram, datang ke Indonesia nggak akan mempengaruhi keimanan. Ini pemahaman buah dari pemahaman Murji'ah. Nggak apa-apa antum melakukan kemaksiatan banyak selama antum tetap yakin. Yang penting yakin, yang penting yakin. Mereka mengatakan tidak akan mempengaruhi keimanan kita. Murji'ah mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Iman itu selalu maksimum. Gini, tidak bertambah, tidak berkurang. Ahlussunnah meyakini iman itu bertambah dengan ketaatan, iman itu berkurang dengan kemaksiatan, dan bahkan bisa batal ketika melakukan pembatal keimanan. Namanya saja dosa pembatal keimanan. Dia membatalkan keimanan. Kayak wudu, ketika kita buang angin, batal wudunya. Nah, seperti itu analoginya. Itu pemahaman Ahlussunnah. Pemahaman Murji'ah, iman itu selalu maksimum. Tidak pernah berkurang, ya nggak bisa bertambah karena sudah maksimum. Jadi walaupun kita mau melakukan apapun, selama kita yakin, hakul, yakin, alal haqiqah, qaf semua, betul tidak? Tolong carikan lagi kata yang ada qafnya. Sebagian mengatakan demikian dengan qaf-qafnya itu, Anda cuma meniru mereka. Ya. Mereka mengatakan tidak masalah. Makanya mereka tidak mengingkari syiar-syiar kemaksiatan, yang mereka ingkari siapa? Wahabi. Mereka lebih takut ketika Wahabiyah tersebar, kata mereka.
Akidah yang lurus. Ketika akidah yang lurus tersebar, mereka lebih khawatir. Mereka melakukan nahi mungkar, membantah, membubarkan kajian, kata mereka. Betul tidak? Tapi syiar kemaksiatan dibiarkan. Betul? Antum sadar fenomena ini? Ini pemahaman Murji'ah. Karena Asy'ariyah itu dalam masalah iman mereka Murji'ah. Asy'ariyah dalam masalah keimanan mereka Murji'ah. Tidak memasukkan amalan bagian dari keimanan. Sehingga apa? Sehingga nanti misalkan perkataan, tidak masalah tidak pakai hijab, yang penting hatinya dulu. Yang penting hatinya dulu. Betul tidak? Yang penting hatinya dihijabin. Gimana hatinya dihijabin? Hatinya dikopiahin. Hati dikopiahin. Hah? Hatinya dihijabin terlebih dahulu. Yang penting hatinya dihijabin terlebih dahulu. Gak apa-apa gak pakai hijab. Ini buah dari pemahaman Murji'ah. Disadari atau dia tidak sadari. Jadi ibrahnya adalah apakah antum memiliki pemahaman yang sama dengan mereka atau tidak? Kalau memiliki pemahaman yang sama, kan antum harus hati-hati, betul tidak? Hindari pemahaman itu. Jangan sampai kita punya pemahaman sama seperti Murji'ah. Nah, jadi antum pernah dengar itu? Gak apa-apa, gak berhijab, yang penting hatinya dijilbabin terlebih dahulu. Pernah dengar perkataan itu? Nah, ini banyak perkataan-perkataan yang itu buah dari pemikiran Murji'ah, berbahaya. Efeknya apa? Efeknya adalah ketika kajian joget-joget tidak diingkari. Betul? Ketika ngaku-ngaku keturunan tidak masalah. Ketika pokoknya siar kemaksiatan, siar keanehan tidak masalah, jalan terus. Tidak diingkari sama sekali. Ini pemahaman buah dari pemahaman Murji'ah. Maka ini berbahaya. Jadi mereka akhirnya mereka meyakini bahwa kalau orang itu keimanannya itu maksimum, maka nggak ada Muslim yang masuk neraka sementara. Nggak ada Muslim yang masuk neraka sementara. Nah, alhamdulillah di Indonesia pemahaman ini menurut anak kayaknya tidak ada gitu ya. Walaupun sebagian memiliki pemahaman Murji'ah, tapi nggak sampai kepada pemikiran bahwa mengingkari bahwa ada sebagian Muslim yang masuk neraka sementara. Padahal itu tadi telah kita jelaskan, akan ada sebagian Muslim yang masuk neraka sementara karena dosanya lebih banyak daripada pahalanya dan tidak diampuni oleh Allah, jadinya masuk neraka sementara. Nah, kalau Murji'ah yang beneran Murji'ah, yang terpelajar dari kalangan Murji'ah, yang beneran baca kitab, nggak cuma ikut-ikutan, mereka akan meyakini nggak ada Muslim yang masuk neraka sementara. Semua Muslim masuk surga. Sebagaimana nggak ada orang kafir masuk surga sementara, langsung masuk neraka, demikian pula Muslim langsung masuk surga, nggak ada yang masuk neraka sementara. Mereka cuma sekedar pakai analogi. Murji'ah itu cuma pakai analogi. Sebagaimana orang kafir, seberapa banyak dia melakukan amalan ibadah? Coba bayangkan orang kafir sholat 1000 rakaat, bermanfaat tidak sholatnya tersebut selama dia masih kafir? Tidak bermanfaat, betul tidak? Sama dengan itu, kata Murji'ah, orang Muslim walaupun dia melakukan 1000 maksiat, kemaksiatannya tidak akan mempengaruhi. Dia tetap masuk surga. Coba bayangkan. Kalau ini dibiarkan merajalela, tidak diingkari oleh para ulama, apa kira-kira yang akan terjadi? Kemaksiatan merajalela atau tidak? Pasti kemaksiatan akan merajalela. 1000 kemaksiatan engkau lakukan selama engkau Muslim di hati dan di lisan, mengucapkan syahadat la ilaha illallah, meyakini di hati, tapi kemudian melakukan seluruh kemaksiatan yang ada, dosa besar semuanya dilakukan, ini bisa bahaya, bisa kemaksiatan jadi merajalela. Makanya ini dibahas di setiap kitab-kitab para ulama, membantah para Murji'ah. Jadi makanya kita masuk pada pembahasan perkataan para imam mazhab tentang masalah iman. Kita mulai dari Imam Malik. Nanti kenapa kok nggak dari Abu Hanifah? Nanti ada jawabannya. Imam Malik dulu. Imam Malik berkata, al-imanu qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Iman itu perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Perkataan dan perbuatan. Nah, keyakinan di hati gimana? Masuk di perkataan tadi seperti yang kita jelaskan. Iman itu perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Ini akidah Ahlussunnah. Iman itu bertambah dan iman itu bisa berkurang.
Jadi ini perkataan Imam Malik. Bagaimana dengan perkataan Imam Syafi'i? Al-Imam Syafi'i juga berkata, al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun bil qalbi. Iman itu adalah perkataan, perbuatan dan keyakinan di hati. Ini keyakinan Imam Syafi'i. Ala tara qala Allah azza wa jalla wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, yakni salatakum ila Baitul Maqdis. Bukankah engkau telah membaca firman Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian? Maksud iman di ayat ini adalah solat kalian ke Baitul Maqdis selama ini. Awalnya para sahabat solatnya ke arah Baitul Maqdis, kemudian setelah itu Allah mengubah arah kiblat ke Masjidil Haram. Bagaimana dengan solat yang selama ini dilakukan ke arah Baitul Maqdis? Apakah dicatat pahalanya juga? Naam, dicatat. Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan keimanan kalian. Jadi solat disebut iman. Berarti solat itu bagian dari iman. Jadi perbuatan makhluk yang namanya solat bagian dari iman. Ini bantahan kepada Murji'ah. Murji'ah mengatakan perbuatan makhluk itu nggak masuk iman. Makanya walaupun dia melakukan perbuatan maksiat sebanyak apapun tidak akan mempengaruhi keimanannya. Imannya tetap maksimum. Maksimum. Walaupun melakukan 1000 kemaksiatan. Ini dibantah langsung oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri mengatakan salat itu bagian dari iman. Apa buktinya? Firman Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Imanakum maksudnya salatakum. Karena ini masuk dalam asbabun nuzulnya, konteks turunnya ayat ini ketika para sahabat itu bertanya-tanya apakah salat kami disia-siakan oleh Allah atau akan diberikan pahala oleh Allah. Tetap diberikan pahala oleh Allah. Ini pentingnya kita memahami perkataan para ulama, terutama ulama generasi terdahulu. Jadi sekali lagi, jadi ada koneksi, ada hati kita menjadi merasa kita nyambung akidah kita, betul tidak? Ada sanad pemahaman. Kita yakin bahwa pemahaman kita itu sama dengan mereka. Ahlussunnah ketika bahas setiap apapun masalah akidah, kemudian ditanya, coba sebutkan ulama generasi tahun sekian yang mengatakan akidah itu. Ahlussunnah bisa mengatakannya. Ahlussunnah bisa menjawabnya. Coba sebutkan pendapat sahabat tentang akidah ini. Buktikan bahwa akidah antum benar dalam masalah ini. Bisa insyaallah. Dari generasi sahabat, dari generasi tabi'in, dari generasi tabi'in, generasi tahun 200-an Hijriah, 300-an Hijriah, 400, 500, 600, 700 sampai sekarang 1400-an Hijriah. Para ulama terus-menerus mendakwahkan akidah yang lurus ini. Cuma Ahlussunnah yang bisa memberikan data itu. Datanya lengkap, semuanya ada di kitab-kitab para ulama. Makanya dari daurah ini ana memang sedang punya visi dakwah ke depan. Kita ramaikan dakwah Ahlussunnah dengan banyaknya nukilan dari para ulama dari zaman ke zaman. Ini sebenarnya terinspirasi dari memang itu ada orang yang di YouTube yang suka debat itu sama bulbul orang yang suka debat itu yang dia mengatakan seolah-olah ini akidah ini dipioneri oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak, ini bukan bikinannya Ibnu Taimiyah. Ini dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'in, imam mazhab. Apa enggak malu antum ngomong kayak gini? Betul tidak? Malu kan harusnya? Kan menunjukkan antum kurang baca. Betul? Maka ini dakwah yang ilmiah penuh dengan data. Dakwah ke depan harus dipenuhi dengan nukilan-nukilan dari para ulama dari zaman ke zaman. Baik. Jadi kita mulai. Kalau sebelumnya ana banyak sedikit mungkin menyebutkan banyak ayat, banyak hadis, tapi kita merasa ke depannya butuh untuk kita dekatkan generasi kaum muslimin di zaman ini dengan generasi-generasi sebelumnya. Supaya sama-sama merasa ini akidah kita sama. Betul tidak? Setuju antum? Nah. Ini perkataan Imam Syafi'i sama. Iman itu bertambah, iman itu berkurang. Bagaimana dengan perkataan Imam Ahmad dalam masalah iman? Beliau sama. Beliau berkata bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah, iman itu juga bisa berkurang. Al-imanu qaulun wa amal. Iman itu perkataan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Sama. Nah, bagaimana dengan Al-Imam Abu Hanifah? Al-Imam Abu Hanifah itu beliau berkata iman itu cuma al-imanu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil janan wal iqrar wahdahu la yakun imanan. Iman itu cuma
apa yang dikatakan di lisan dan apa yang dibenarkan di hati, apa yang diyakini di hati. Nggak nyebut perbuatan, betul tidak? Al-Imam Abu Hanifah terpengaruh oleh sebagian orang di zaman beliau. Meyakini dalam masalah iman itu pendapatnya sama seperti Murji'ah yang tidak memasukkan perbuatan hamba ke dalam bagian dari keimanan. Imam Abu Hanifah juga berkata, wal imanu la yazidu wa la yanqus. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Sama seperti perkataan Murji'ah. Nah, beliau terpengaruh, sempat terpengaruh. Tetapi Al-Imam Ibnu Abdul Bar, kemudian Al-Imam Ibnu Abil Is mengatakan Imam Abu Hanifah rujuk dari perkataannya ini. Sama seperti akidah para imam mazhab yang lain, sama seperti akidah yang diajarkan tabi'in dan para sahabat, yaitu apa? Al-imanu itu keyakinan di hati, perkataan di lisan, amalan anggota tubuh, dan iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Sama seperti akidah yang ulama yang lain. Baik. Jadi ini kesimpulannya, makanya Imam Abu Hanifah ada catatan sedikit masalah iman, akan tapi tadi kita katakan dua ulama yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah akhirnya rujuk dari pemahamannya tersebut. Sekarang kita lanjut perkataan penulis, wada'anka ara ar-rijali wa qaulahum faqaulu Rasulillahi azka wa asrahu. Jauhilah pemikiran orang-orang dan perkataan mereka, maka sabda Rasulullah itu lebih suci dan lebih menjelaskan. Wala takum min qaumin talahu bidinihim fatat'ana fi ahli al-hadithi wa taqdahu. Janganlah engkau termasuk orang-orang yang mengabaikan agama mereka sehingga engkau mencaci dan mencela ahlul hadis. Idza ma'taqatta ad-dahra ya sahin hadhihi fa anta ala khairin tabitu wa tusbihu. Jika engkau selalu meyakini apa yang diucapkan oleh orang yang berteriak ini, maka engkau akan terus berada di atas kebaikan sepanjang siang dan malam. Ini seolah-olah penulis itu dari tadi itu berteriak kepada orang-orang. Ini akidah yang lurus. Perhatikan akidah orang yang berteriak ini, yakni beliau sendiri. Jauhilah pemikiran orang-orang yang menggunakan ra'yu. Ya. Jauhilah pemikiran orang-orang dan perkataan mereka karena, ini mungkin lebih cocok diterjemahkan karena ya, bukan maka ya. Faqaulu Rasulillah azka wa asrahu. Karena sabda Rasulullah itu lebih suci dan lebih menjelaskan. Sabda Rasulullah SAW itu lebih mulia daripada pemikiran orang per orang. Makanya jangan apa? Jangan termasuk orang-orang yang mengabaikan agama mereka dengan cara apa? Dengan cara pakai sekedar ra'yu pemikiran dan meninggalkan hadis, mencela ahli hadis. Nah, orang yang seperti ini adalah orang-orang yang kebanyakan itu terpengaruh oleh ilmu kalam. Orang-orang yang terpengaruh ilmu kalam. Nah, apa perkataan para imam mazhab terkait ilmu kalam? Ini juga lengkap. Al-Imam Abu Hanifah berkata, ashabul ahwa fil Basrah kathir wa dakhaltuha isrina marrah wa naifan wa rubbama aqamtu biha sanatan aw akthar aw aqal dhannan anna ilmal kalami ajallal ulum. Ini perkataan Imam Abu Hanifah yang dipelintir. Perhatikan. Orang-orang yang terpengaruh oleh hawa nafsu, ashabul ahwa, orang-orang hawa nafsu di kota Basrah itu banyak. Di kota Basrah itu banyak. Dan aku memasuki kota Basrah itu 20 kali lebih. 20 sekian kali lebih. Dan aku kira-kira tinggal di situ 1 tahun atau lebih di kota Basrah. Dan kondisiku ketika di kota Basrah, karena banyak orang-orang ashabul ahwa, orang-orang yang terpengaruh ilmu kalam, akhirnya ketika Imam Abu Hanifah di situ, aku meyakini bahwa ilmu kalam itu adalah ilmu yang paling terbaik, ilmu yang paling mulia. Coba bayangkan. Ini dipelintir oleh orang-orang. Imam Abu Hanifah meyakini ilmu kalam adalah ilmu yang paling mulia, paling baik. Padahal ada lanjutannya. Padahal sebenarnya maksudnya Imam Abu Hanifah itu lagi cerita, dulu waktu ana di sana, ana menilai ilmu kalam itu ilmu yang terbaik, tapi setelah itu enggak. Nah, bagian berikutnya ini enggak dibahas sama sekali. Ada orang seperti itu. Kalau enggak percaya, lihat perkataan Imam Abu Hanifah yang lain. Ceritanya anaknya Imam Abu Hanifah itu sedang berbincang-bincang dengan
ahli kalam di rumahnya, ada beberapa orang. Kemudian Imam Abu Hanifah ini datang ke rumah anaknya, diketuk pintunya, anaknya keluar, kemudian ditanya, antum sama siapa? Sama fulan. Imam Abu Hanifah kemudian mengatakan, jauhi mereka, mereka itu adalah orang-orang yang terpengaruh oleh ilmu kalam. Ya bunai, inna haula'il mukhtalifina fi abwabin minal kalam mimman tara kanu ala qaulin wahid wa dinin wahid hatta nazagha syaitanu bainahum fa'alqa bainahumul adawah wal ikhtilafa fatabayanu. Kata Imam Abu Hanifah, wahai anakku, sesungguhnya mereka yang berselisih, yang berbicara dalam masalah ilmu kalam ini, engkau melihat awalnya mereka itu berada di atas agama yang sama, akidah yang lurus, sampai syaitan itu memasukkan syubhat ke tengah-tengah mereka, kemudian menimbulkan permusuhan di antara mereka dengan Ahlus Sunnah, sehingga mereka kemudian berpecah, memisahkan diri dari Ahlus Sunnah, dan mereka sendiri di antara mereka juga saling berpecah, sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok. Anaknya kemudian berkata, ya ini aku tidak pernah mengenali ayahku sendiri, abiku ini. Abiku berarti abi sudah ayahku, abiku berarti ayahku. Aku tidak mengenali abi itu sebagai orang yang keras, yang ketika memerintahkan sesuatu itu keras, tapi pada saat itu beliau mengatakannya dengan tegas. Disebutkan di riwayat yang lain, Imam Abu Hanifah berkata, la'anallahu Amr bin Ubaid, semoga Allah melaknati Amr bin Ubaid, pentolan ilmu kalam di zaman itu. Fa innahu fataha lin-nasi tariqa ilal kalami fima la yanfa'uhum fil kalam, karena dia telah membuka jalan kepada manusia, jalan menuju ilmu kalam yang itu tidak memberikan manfaat kepada orang-orang. Selesai syubhatnya? Selesai. Jangan menganggap Imam Abu Hanifah menganggap ilmu kalam itu adalah ilmu yang terbaik. Ilmu kalam itu apa sih? Filsafat dari Yunani, yang kemudian digunakan untuk menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis. Berbahaya, jadi sesat. Pemahaman yang menyimpang tentang tauhid asma wa sifat itu semuanya disebabkan karena menerapkan ilmu kalam ke Al-Quran dan As-Sunnah, untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Berbahaya. Berbahaya. Dan ini kalau mau dijelaskan panjang sendiri, ya. Tapi mungkin next time saja. Nah sekarang balik lagi. Jadi ini sikapnya Imam Abu Hanifah terhadap ilmu kalam. Jelas tidak? Udah jelas ya berarti ya? Kalau kurang jelas, tambah satu lagi. Iyyaka an tukallimal ammah fi usuliddin minal kalam fa innahum qaumun yuqallidunaka fayastaghilluna bidzalik. Imam Abu Hanifah berkata kepada muridnya Abu Yusuf. Ada dua murid senior Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani. Dua murid senior Abu Hanifah. Kita banyak mengetahui usul fikihnya Imam Abu Hanifah, ijtihadnya Imam Abu Hanifah dari kedua murid beliau ini. Beliau berkata kepada murid paling senior, yang paling senior adalah Abu Yusuf, habis itu Muhammad Asy-Syaibani. Beliau berkata kepada Al-Imam Abu Yusuf, janganlah engkau berbicara kepada publik, kepada orang awam, perkara usuluddin yang berasal dari ilmu kalam, perkara akidah yang berasal dari ilmu kalam, karena mereka akan mengikutimu dan kamu akan membuat mereka sibuk dengan membahas itu. Ya ini maksudnya ini nggak berguna. Jangan bahas itu. Ini sikapnya, mauqifnya, sikapnya, posisinya Imam Abu Hanifah terhadap ilmu kalam. Jangan di framing lagi bahwa ilmu kalam itu dianggap sebagai ilmu yang paling mulia oleh Abu Hanifah. Tadi nukilannya tadi yang di framing apa? Di kota Basra itu banyak orang ashabul ahwa, banyak pengekor hawa nafsu di kota Basra. Aku memasukinya 20 sekian kali lebih, dan aku tinggal di sana setahun, kira-kira setahun, bisa lebih bisa kurang, kata Imam Abu Hanifah. Dhannan anna ilmal kalami ajallal ulum. Aku berpikir bahwa ilmu kalam itu adalah ilmu yang paling mulia. Ya ini maksudnya pada saat tinggal di situ, karena terpengaruh oleh ashabul ahwa, pengekor hawa nafsu di sana. Tapi setelah keluar dari Basra, beliau sadar bahwa beliau rujuk dari mauqif beliau terhadap ilmu kalam. Kita lihat bagaimana Imam Malik, sikap beliau, posisi beliau, mauqif beliau terhadap ilmu kalam. Imam Malik berkata, al-kalamu fid din akrahuhu
Walam yazal ahlu baladina yakrahunahu wa yanhauna anhu. Ilmu kalam dalam masalah agama aku membencinya. Dan penduduk di kotaku ini yaitu Madinah, Imam Malik itu nggak pernah keluar Madinah kecuali naik haji. Beliau adalah imamu Darul Hijrah, imamnya Darul Hijrah yaitu Madinah. Dan penduduk di Madinah akidahnya lurus-lurus semua di zaman Imam Malik. Ya, di zaman Imam Malik mayoritas ya, maksudnya hampir sebagian besar akidahnya lurus semua, kecuali mungkin ada ahlul bidah yang masuk ke kota Madinah kemudian memprakarsai akidah baru di situ. Nah, kalau mau yang lebih murni lagi, yang nggak ada penyimpangan, kata Imam Malik, penduduk kota Madinah sebelum Utsman dibunuh. Penduduk Madinah sebelum Utsman dibunuh, mereka lebih terjaga lagi. Setelah Utsman terbunuh, banyak Khawarij. Banyak penyimpangan. Tapi sebelum Utsman terbunuh, lebih terjaga. Nah, Imam Malik berkata, penduduk di kotaku ini membenci ilmu kalam. Nahwal kalam fi ra'i Jaham wal qadar wa kulli ma asbah dzalik, seperti ilmu kalam di pemikirannya Jaham bin Safwan, seperti ilmu kalam yang digunakan oleh Qadariyah yang menolak qadar tadi dan yang semisalnya. Wala yuhibbul kalama illa fi ma tahtahu amal. Aku tidak menyukai berbicara tentang masalah agama kecuali yang di bawah pembicaraan itu ada amalannya, ada konsekuensi amalan. Kalau cuma teoritis seperti ilmu kalam dari Yunani, filsafat itu teoritis yang nggak bermanfaat gitu ya. Ada teoritis yang bermanfaat, ada teoritis yang nggak bermanfaat. Mereka itu nggak bermanfaat. Aku mencintai yang itu ada manfaatnya. Fa'amal kalamu fi dinillah wa fillahi azza wajal fasukutu ahabu ilayya li'anni ra'aitu ahla baladina yanhauna 'anil kalami fid din illa fi ma tahtahu amal. Adapun pembicaraan mengenai menggunakan ilmu kalam dalam masalah din, dalam masalah tentang nama dan sifat Allah, maka diam itu lebih baik daripada berbicara dengan ilmu kalam. Karena aku tidak melihat penduduk di kotaku ini mereka melarang dari ilmu kalam digunakan dalam masalah agama, ya, kecuali kalau kita berbicara masalah yang memang di bawahnya ada amalan, ada konsekuensi amalan, ada manfaat, baru itu bisa kita bicarakan. Kemudian Imam Malik berkata, "Lau anna rajulan raqibal kaba'ir kullaha ba'da an la yusyrika billahi thumma tahalla min hadhil ahwa wal bid'ah wa dzakara kalaman dakhalal jannah." Kalau seandainya ada orang yang melakukan dosa besar semua, tapi dia tidak melakukan kesyirikan, syirik akbar kepada Allah, dia tidak melakukan kebid'ahan termasuk ilmu kalam, walaupun dia melakukan dosa besar semua, dia masuk surga. Jadi bisa jadi masuk neraka sementara dulu, tapi ujung-ujungnya dia masuk surga. Tapi kalau dia sudah terpengaruh oleh ilmu kalam, wah ini bisa berbahaya, bisa terjerumus kepada kekufuran. Man talabad dina bil kalami tazandaqa wa man talabal mala bil kimia aflas wa man talaba gharibal hadis kadzaba. Imam Malik berkata, barang siapa yang menuntut ilmu agama dengan melalui mempelajari ilmu kalam, maka dia zindik. Coba lihat. Dan barang siapa yang mencari harta dengan menggunakan ilmu kimia, bangkrut. Kimia yang dimaksud Imam Malik di zaman Imam Malik berbeda dengan ilmu kimia yang kita bahas sekarang. Tenang, tenang. Ada prodi kimia, teknik kimia. Kimia yang ini beda dengan kimia yang itu. Kimia yang itu maksudnya adalah sihir, ya, atau ilmu yang tidak bermanfaat lain. Tapi kimia yang sekarang berbeda, ya. Waman talaba gharibal hadis kadzaba, dan barang siapa yang mencari keanehan-keanehan dari hadis yang nyeleneh-nyeleneh, dia telah berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Gak mau nyari yang benar, gak mau nyari yang dari fiqh, dari perawi yang fiqh, tapi nyari yang nyeleneh-nyeleneh. Ini dia berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Malik berkata yang intinya adalah, apakah kalau kita berdebat, beliau tidak suka debat dalam masalah agama. Apakah kalau kemudian kita berdebat, kemudian salah satu dari kita itu argumentasinya lebih cantik, lebih memukau, apakah kemudian aku harus meninggalkan akidahku menuju kepada yang lebih memukau ini? Kemudian nanti bagaimana kalau datang orang ketiga, dia ternyata argumentasinya lebih memukau. Apakah berarti kemudian kita tinggalkan semua kemudian menuju ke ini? Nanti bagaimana kalau ada orang keempat? Ini berarti apa? Ini akidah orang yang bingung. Akidah tidak didapat dari jidal. Akidah tidak didapat dari perdebatan. Akidah didapat dari belajar akidah yang lurus dari Al-Quran dan Sunnah.
pelajari nukilan-nukilan para ulama ini seperti yang kita lakukan sekarang. Kita kumpulkan, kita renungkan, kita pahami. Ini cara mengetahui akidah yang lurus. Ya, ini cara mengetahui akidah yang lurus. Nah, ini caranya memahami Al-Quran dan Sunnah. Sebelum kita menerangkan Al-Quran, menerangkan hadis, pahami dulu pemahaman para generasi terdahulu yang soleh seperti ini. Ini yang kita lakukan ini. Sekarang langsung masuk ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, "Lau anna rajulan awsa bi kutubihi minal ilmi li akhar wa kana fiha kutubul kalam lam tadkhul fil wasiyah li annahu laisa minal ilm." Kalau seandainya ada seseorang mewasiatkan kitab-kitabnya, kitab-kitab ilmu kepada orang lain, tapi di dalam maktabah perpustakaannya itu ada kitab tentang ilmu kalam, maka ini nggak masuk dalam wasiatnya, tidak diberikan kepada orang lain itu. Kenapa? Karena kitab tentang ilmu kalam itu bukan ilmu, bukan kitab ilmu, kata Imam Syafi'i. Kemudian Al-Imam Syafi'i berkata, "Ma nazartu ahadan fil kalam illa marrah wa ana astaghfirullah min dzalik." Aku tidak mendebati seseorang tentang ilmu kalam kecuali sekali saja, dan aku memohon ampunan kepada Allah atas hal tersebut. Kenapa beliau menyesal berdebat dengan orang ahli kalam walaupun cuma sekali? Kenapa menyesal? Karena itu nggak ada gunanya. Ngapain yang begini? Ini di zaman Imam Syafi'i, ilmu kalam masih sedikit, mulai sudah ada tapi masih sedikit. Jadi Imam Syafi'i merasa nggak ada gunanya kita ngurusi ini. Tapi setelah Imam Syafi'i, ilmu kalam itu semakin banyak. Di era Imam Ahmad banyak sekali, sehingga butuh bantahan secara serius. Nah, ini analoginya kalau sekarang seperti pemahaman bumi datar itu, kan sudah mulai ada. Tapi kalau kita bantah, masa kita yang pekerjaan profesi sehari-hari fisikawan yang beneran mikirin fisika yang bener, kemudian mengerahkan daurah berhari-hari untuk membantah pemahaman bumi datar? Pemahaman apa ini? Maksudnya kenapa antum mengerahkan tenaga banyak hanya untuk ini? Betul tidak? Ecek-ecek, gak perlu, gak usah urusi. Nah, kayak gitulah ininya, ilustrasinya. Justru memalukan antum sendiri. Kenapa antum malah mikirin yang ini? Antum pikirkan fisika yang benar, penelitian yang benar. Kalau cuma masalah pemahaman bumi datar, apalagi mereka dapatnya dari YouTube, Flat Earth 101, ini konspirasi NASA dan seterusnya. Hah? Betul? Ecek-ecek. Nah, itu Imam Syafi'i menilai ilmu kalam di zaman itu, ngapain anda ngurusi ini ya? Beliau minta ampunan kepada Allah, cuma mendebat orang ilmu kalam satu kali saja beliau menyesal gitu loh. Ini ecek-ecek. Beliau berkata, "Lau aradtu an ad'a ala kulli mukhalifin kitaban kabiran la fa'altu." Kalau aku mau, aku bisa menulis kitab yang tebal untuk membantah orang-orang yang menyimpang. Walakin laisal kalamu min sya'ni wala uhibbu an yunsaba ilayya min syai'. Akan tapi ilmu kalam itu bukan urusanku, karena masih ecek-ecek di zaman beliau, dan aku tidak mau dinisbatkan kepadaku sama sekali dari ilmu kalam. Yani nggak mau disebut bahwa Al-Imam Syafi'i membantah orang ilmu kalam, membuat kitab khusus. Beliau merasa itu nggak level. Paham tidak maksud anda? Antum paham sudut pandangnya Imam Syafi'i? Di zaman beliau ini masih dianggap sebagai ecek-ecek, nggak level. Masa filsafat dari Yunani diterapkan ke Al-Quran dan Sunnah yang benar aja? Ini kan harusnya ecek-ecek. Masa orang yang pemahamannya sahih masih menganggap ini masuk akal? Nggak masuk akal. Nah, ecek-ecek di zaman Al-Imam Syafi'i. Tapi di zaman Imam Ahmad, wah ini sudah nggak terkontrol. Makanya beliau membantah secara full force, ya, secara maksimal ilmu kalam. Ulama setelah mereka banyak membantah syubhat-syubhat yang berasal dari ilmu kalam. Imam Syafi'i berkata, "Ma ra'aitu ahadan irtada syai'an minal kalami fa'aflah." Aku tidak melihat seseorang yang menekuni ilmu kalam kemudian dia beruntung. Dia nggak bisa jadi mustahid. Dia nggak akan belajar hadis Nabi SAW. Dia jauh dari keberkahan untuk menjadi bagian dari ahlul hadis. Dia kemudian berbicara yang menyimpang dalam masalah agama. Dia jadi zindik, dia jadi apa? Dia tidak akan beruntung. Kalau sudah masuk ke ilmu kalam, halas, riwayatnya tamat. Ya, ini kata Imam Syafi'i. Nah, ini yang kemudian menjadi basis dari ilmu kalam, itu basis dari Asy'ariyah dalam akidah mereka, Maturidiyah dalam akidah mereka, Jahmiyah, Mu'tazilah, semuanya pakai ilmu kalam. Jadinya menyimpang. Qadariyah jadinya menyimpang.
Terakhir, Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad ini banyak sekali. Bahkan beliau punya kitab khusus, Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan kepada Jahmiyah. Punya kitab khusus. Kalau mau didaurahkan itu 2 bulan. Ya, beserta seluruh kira-kira gitu ya. Seluruh seluk-beluk syubhatnya dan bantahannya dan 2 bulan. Ya. Jadi itu nanti saja insya Allah. Betul tidak? Nanti saja. Mungkin ringkasannya saja mungkin kalau mau didaurahkan, jangan semuanya. Imam Ahmad berkata, "Man ta'atul kalam lam yuflih." Barang siapa yang memahami, meyakini ilmu kalam, dia tidak akan beruntung. Ini kata Imam Ahmad. "Innahu la yuflihu sahibul kalami abadan wa la takadu tara ahadan nadhara fil kalam illa wa fi qalbihi daghal." Tidak akan beruntung, tidak akan sukses orang yang terpengaruh oleh ilmu kalam, dan tidaklah engkau melihat ada seorang yang berdebat dalam masalah ilmu kalam kecuali engkau akan melihat di hatinya itu ada penyakit. Ya, ini pembahasan tentang ilmu kalam dari Imam Ahmad itu banyak sekali. La tujalisu ahlal kalam. Jangan duduk bermajelis bersama ilmu kalam. Banyak sekali. Ya, mungkin cukup sampai di sini. Selain karena ini sudah sudah siang ya, kita harus ada tanya jawab. Tapi sebenarnya perkataan Imam Ahmad tentang ilmu kalam itu jauh lebih banyak. Tapi harusnya sudah cukup dari apa yang kita paparkan. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari dari matan ini. Sudah selesai ya, sampai bait ke-36. Ya, jadi silahkan kalau ada pertanyaan.